lagi di Pet Podcast. Di Pet Podcast yang keempat ini, seperti kata sebelumnya, itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu gue ingin memperkenalkan diri dulu nih. Nama gue Sinta Cahyana Putri, nama cantik gue Indun, gue PAD 380. Dan di video kali ini akan membahas tentang bidang yang khususnya divisi-divisi yang ada di Pancasila Ekonomi Art Division ini. Dan gue sudah mengundang narasumbernya, yaitu kepala divisinya dari Pancasila Ekonomi Art Division. Halo guys. Halo guys. Aduh, gimana nih kabarnya kalian setelah kurang lebih udah banyak lah ya yang sudah dilakukan sama Kadif ini? Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum mulai, gue kan tadi udah memperkenalkan diri nih. Nah, sekarang kalian dong perkenalkan diri dulu nih sama temen-temen semua yang nonton. Oke. Dari siapa yang mulai? Boleh Kadif? Dari gua dulu atau Oke, nama gua Muhammad Raffi, nama cantik gua Buang, PAD 415. Gua di sini sebagai Kadif Teater. Nama gua Ganda Christopher, gua di sini sebagai Kadif Musik. Gua PAD 413, nama cantik gua Major. Hai, nama gue Rizka Putri, nama cantik gue Kinan, gue PAD 407, gue di sini sebagai Kadif Tari. Halo semua, nama gue Tian Juliana Putra, nama cantik gue Chris, nomor gue 396. Halo semua. Halo. Nah, gue langsung ke pertanyaan yang udah banyak ditanyain sama temen-temen. Boleh kan? Langsung aja ya, Boleh banget. Nah, sebenarnya juga gue penasaran sih. Gue pun penasaran ya sama pertanyaan ini. Nah, sebelum kalian, gue sebagai kadif nih, gitu kan. Nah, yang kalian lakuin tuh gimana sih? Maksudnya apa sih yang tahap awal nih yang kalian lakuin sebelum gue mau jadi kadif nih? Apa sih? Motivasi ya. Ada musik mungkin misalnya. Ya boleh. Kalau dari gua sih, ya gua mempersiapkan apa aja yang mau gua buat, program-program yang mau gua buat, mungkin pelatihan-pelatihannya. Paling dari gua itu sih. Coba dari Yang lain kadif tarik boleh. Boleh, mungkin gak jauh beda kali ya untuk semua kadif, kayak kita mempersiapkan apa sih pengen kita untuk satu periode ke depan pengen ngejalanin apa aja, jadi bikin program. Dan kita juga pasti ngobrol sama kadif-kadif sebelumnya juga buat lebih baik programnya apa aja untuk kedepannya, kayak gitu aja sih. Ya, kurang lebih sama yang kamu itu. Kayak gitu. Kadif teater mungkin. Sama banget. Kayak sama gitu buat program kerja. Ini pertanyaannya nggak ada yang dimodifikasi ya. Iya. Semuanya sama ya. Karena masih universal kalau tanya. Iya. Kadif kompak kan. Harus kompak satu tujuan lah ya. Betul. Kalau nggak satu tujuan bingung yang ngarahin anaknya di mana-mana. Nah, kan pasti kan tadi kan yang udah dibilang kadif musik ya, ada program yang mau dilakuin lah nih untuk satu periode ini. Nah, kalau dari kalian nih udah periode apa sih yang sudah berjalan atau yang belum berjalan itu apa aja? Program kerjanya. Program kerja kalian. Kalau dari gue ya, program kerja yang udah berjalan itu kalau dari gue sendiri waktu itu sempat penampilan drama musikal. Oh, yang kemarin. Iya, Oh, yang kemarin itu udah berarti ya. Iya. Bareng sama kolaborasi juga nih antara kadif-kadif kan. Bagaimana dari divisi musik tentang musiknya di drama musikal ini, dari tarinya bagaimana, dari seni rupanya bagaimana, ya harus masuk di drama musikal ini sih. Itu berarti program si teater aja atau berempat sama gitu programnya? Sama sih ya. Iya, kalau Iya, itu kan program PR dan situ tuh kayak semua divisi itu ada. Iya. Tapi khususnya ini program si teater. Program teater. Tapi kerjasama sama kalian. Iya. Oke. Kolek dikit lah. Kolaborasi. Biar dia lagi ngetren kan kolek. Iya. Tapi dari
program itu yang kita collab dari setiap divisi juga pasti mempunyai program sendiri-sendiri lagi. Oh, gitu. Kayak gue contohnya, gue punya kemarin nampilin tari kontemporer yang sebelumnya mungkin Payat belum pernah atau mungkin pernah tapi udah lama banget, akhirnya gue bawain lagi tari kontemporer ini. Oh gitu. Berarti setiap kadif di setiap periode kadif itu berarti punya program yang berbeda ya? Iya, Bukan iya. yang udah ada nih dimodifikasi gitu. Bukan. Baru gitu ya. Oke. Dari kadif musik mungkin yang udah dan yang akan dilakuin itu apa? Kalau dari Kadif Musik, program yang sudah berjalan tuh ada launching mini album. Jadi jauh sebelum itu tuh kita ada proses kayak rekaman lagu, terus mempersiapkan juga tuh venue buat launching mini albumnya segala macam gitu sih. Sendiri Pak? Kalau dari seni rupa yang udah jalan kayak tiap latihan ada kegiatan melukis dan kadang tuh kita kayak gabut-gabut iseng nih, kita kayak ngeblok-ngeblok tembok, ngemural gitu sih. Sama kalau misalnya kayak ada acara-acara teater, Dramus kayak seni rupa tuh suka ngebantu kayak bagian artistik untuk membantu artistik kayak di Dramus tuh kemarin kayak pohon batu dan macam-macam ya. Benar-benar kerjasama berarti Iya. ya. Di dalam satu bidang, walaupun programnya berbeda tapi bersinambungan semua Iya, gitu iya. ya. Nah, pasti kan di setiap proses program yang udah kalian bentuk ini adalah ya kendalanya kayak gimana, ceritanya kayak gimana, yang susah senengnya kayak gimana gitu kan, setiap program pasti setiap proses ada dong ya kan. Nah, kalau dari kalian nih yang dirasa nih susah banget nih program kayak gitu, atau enggak yang dirasa oh ini banyak banget ceritanya di sini tuh apa gitu, mungkin dari seni rupa, tadi seni rupa. Kalau dari gue sendiri nih yang susah itu kayak ini kan pandemi nih ya, kayak ada larangan untuk datang ke kampus nih contohnya. Terus kayak gue tuh kayak main ngeblok itu tuh tembok-tembok sekret itu pengen gue warnain atau gimana, karena tangan gatel gitu. Cuman kayak ada larangan gitu kan, ditutup kampus karena ya wajar aja ada pandemi itu yang benar-benar bisa gue lakuin. Dan kalau untuk latihan alhamdulillah berjalan, cuman ya nggak terlalu maksimal kayak karena cuma lewat online gitu untuk mengikuti masa-masa kayak gini. Tapi tetap intinya ya kendalanya itu aja kan ya, tapi sisanya tuh tetap berjalan dengan sesuai program yang udah dibuat kan pastinya. Alhamdulillah sih untuk semua program yang dari seni rupa sih semuanya berjalan gitu dengan baik juga. Tadi sini tadi Kadif tari paling kendalanya kita sama sih, karena kan pandemi jadi agak susah ya untuk berkumpul-kumpul gitu, apalagi kayak buat latihan kita kayak kekurangan tempat, sedangkan kita nggak boleh ke kampus, jadi paling kita latihan online dan itu nggak maksimal. Tapi secara keseluruhan mungkin dari karena anak tarinya juga inisiatifnya tinggi dan ada kemauan, jadi semua berjalan dengan lancar. Kayak maksudnya tuh kayak ada tapi ada nggak program yang kayak aduh ini anak-anaknya susah banget yang kayak gitu, atau enggak ada yang kayak kemarin tuh mau bikin kontemporer itu kendalanya tuh apa aja gitu loh, ada nggak sih? Ada, karena semua juga pasti adalah kendala-kendalanya, cuman kita enjoy aja ngejalaninnya, terus tapi asik gitu loh, itu yang kita nikmatin aja kan ngejalanin. Oke, kalau dari musik? Kalau dari musik ya, contohnya di program Payat Fest yang terakhir itu kan ada konten musik tuh. Ya ngerasain juga sih dampak-dampaknya pandemi. Contohnya kayak buat nyewa studio aja tuh kayak banyak yang tutup. Kita nyari-nyarinya agak sulit sih. Terus kalau dari segi pelatihannya ya alhamdulillah berjalan lancar. Dari segi pelatihannya kalau di musik ya kendalanya paling itu lebih ke gara-gara pandemi sih susah jadinya mau ngapa-ngapain. Kalau tadi Dari teater ya, kalau dari gue sendiri sih sepakat sama kadif-kadif yang lain ya. Maksudnya di sela-sela pandemi kayak gini orang pada sulit keluar gitu. Cuman kalau menurut gue nih, kalau kita di online gitu kan, menurut gue kurang apa? Kayak kurang banget gak sih? Iya, sepakat ya. Karena feelnya yang pertama lah kayak gitu loh. Maksudnya mendingan langsung aja gitu offline gitu segala macam ya. Memang cuman kita tetap mengikuti protokol kesehatan kayak gitu kan. Pokoknya kesulitannya mungkin dari anggota yang nggak bisa keluar karena PPKM ini juga.
itu sih kesulitan dan kendala terbesar tuh selama kita menjabat jadi kadif ya, karena memang dari awal ya kan. Dari awal kita Dari udah- awal Iya bumi. benar-benar. Iya. Karena jadinya Kadif segala lagi ya? sesuatu Iya. terhambat lah ya karena keadaan yang kayak gini, jadi harus buat inovasi yang baru, gimana Iya. cara yang biasanya offline jadinya online ya kan. Sebenarnya tapi itu bentuk pembelajaran baru juga nggak Ya, sih buat kalian betul sebagai banget, kadif ya betul kan. banget. Karena sebelumnya mungkin kadif-kadif sebelumnya belum pernah nih ngerasain yang gimana Iya. caranya punya program yang online gitu kan. Jadi kayak itu pembelajaran yang baru kan, yang bisa dieksplor lagi mungkin kedepannya kayak gimana kalau online baiknya kayak Nambah-nambah gimana ya kan. pengalaman lah ya. Pengalaman, benar. Nah terus itu kan kayak dukanya kan, aduh susah banget nih jadi kadif nih karena kayak kondisinya sekarang. Nah kalau senengnya nih kayak misalkan pasti kalian ada ikut festival, lomba kayak gitu kan. Nah yang ngerasain kalian ngerasa aduh seneng banget nih gue karena program ini gue kayak gini gitu, gue menang, gue terlaksana, gue programnya berjalan dengan lancar, itu apa? Siapa dulu yang mulai? Silakan. Gue kali ya? Boleh. Gue senangnya jadi kadif kali. Senang jadi kadif tuh pasti seneng banget karena gue sendiri, apalagi gue suka nari, jadi kayak menjalaninnya pasti Ya, enjoy, benar. jadi enak. Dan anak-anak tari yang lainnya juga support gue. Jadi gue ngerasa kayak gue jadi kadif tuh gak sendirian, tapi ada teman-teman gue yang lainnya juga. Jadi gue merasa ngejalaninnya selalu seneng. Oke, yang lain ada? Yuk, siapa dulu? Program yang seneng banget nih gini. Masa mau gambreng gitu? Gak lucu kan? Gue dulu kali ya. Ya, gas. Bang, sikat. Kalau di gua nih ya, kalau misalnya senengnya gua tuh kayak ngebuka pikiran gue tuh seni rupa tuh nggak kayak buat temu langsung aja gitu. Dengan pelatihan online, gue pikir kayak wah gue ngasih materi buat desain aja gitu kan. Menurutku juga itu juga seni juga kan ya, buat bayar gimana desain gitu masuk seni. Dan di saat itu juga ada lomba-lomba kayak membuat desain atau gimana ya, gue ikutin aja gitu sama anak-anak yang lain juga pada antusias ya mau ikutan lomba gitu sama Ikut senang lah ya, Iya. walaupun kondisinya yang kayak sekarang gini, tetap antusias gitu, antusias semangat. banget ya. Karena emang dasarnya juga dia senang seni kali gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. benar-benar senang juga. Oke. Siapa? Mau sweet atau Nah, oke, kalau dari gua ya, kalau dari gua sih senangnya jadi kadif itu maksudnya misalkan nih gua lagi ngeliat di YouTube atau nonton YouTube gitu ya, apalagi yang tentang kayak teater drama kayak gitu, wah anjir nih seru juga nih bikin konsep yang kayak gini gitu kan. Terus gua bawa nih ke anak-anak, kalau gua tanya gitu gimana nih sepakat nggak ya, pasti perlu pertimbangan gitu ya. Cuman kadang enaknya jadi kadif itu misalkan ada yang nyampein ke gua nih, gua nggak mau misalkan, kagak gua nggak mau pakai itu, jadi kayak puasa banget men, seru banget aja jadi kadif. Enggak, gua nggak suka itu, gua mau yang kayak gini, anjir, enggak, gua mau yang kayak gini, gua mau yang kayak gitu, sesuai gua, gitu, enaknya bisa jadi kadif. memanage anak-anaknya Ya. ya, ngatur waktunya segala macam. Ini dari musik. Kalau gue kenapa gue agak bangga gitu gue jadi kadif ya. Pertama tuh di PAD itu emang gue divisi yang paling gue ini musik, yang paling gue fasih lah. Terus kenapa gue agak bangga banget ya akhir-akhir ini ya, gara-gara kemarin program PRVC yang terakhir itu banyak respon positif gitu di konten Ya, musiknya. ya. Jadi gue kayak agak berbangga diri lah gue Ya, akhirnya. ya. Iya. Parah. Iya. Iya. Nah, kan gue kan kemarin nih nonton nih yang Iya. drama musikal kan. Ini Wah. kan kayak kolaborasi kalian berempat juga. Nah, gue tuh kayak jujur gue nontonnya juga agak merinding ya. Dan gue denger juga ini garapan pertama PAD. Ya, Wah. apresiasi banget loh ini. Nah, itu kan pasti prosesnya nggak sebentar ya kan? Pasti ada cerita yang seru lah nih kayak gimana. Nah coba boleh dong diceritain kayak misalkan dari gerakannya, yang dari gerakan drama musikal tuh kayak gimana buatnya, susah atau enggak, terus dari artistiknya mungkin, terus dari musiknya, itu kan segala macam yang ada di drama musikal itu beneran digarap sendiri oleh Pancasila Ekonomi Indonesia dong. Real lah, ini emang harus dibanggakan. Jadi itu juga harus diceritain nih ke teman-teman
supaya teman-teman kayak bisa mungkin termotivasi atau kayak UKM yang lain mungkin ada minat untuk bikin drama musikal juga nih yang seru gitu. Coba boleh ceritain dong, gue juga penasaran nih sama proses ngisi drama musikal. Prosesnya ya, kalau proses drama musikal ini dari yang serunya sampai yang suka dukanya lah ya. Iya. Suka dukanya tuh Suka dulu nggak sih? Suka dulu ya, Suka dulu. Suka dulu lah. Terus prosesnya nih, apa sampai ngetek-ngeteknya nih? Sampai Ya, boleh. boleh. Sampai ngetek-ngetek sampai akhir ya. Sampai editing kali ya. Iya, sukanya itu maksudnya di sela-sela lagi latihan, lagi setiap hari latihan kan banyak bercanda itu, ya kan? Banyak bercanda ya itu yang apa ya? Yang kita dari tadi jenuh tuh anjir, maksudnya dari rumah datang cuma buat latihan, ini kan capek gitu ya. Mungkin hampir dulu itu dua kali seminggu ya, Iya. dua kali kan jenuh juga kan, capek juga. Cuman ada yang momen-momen yang buat kita jadi ketawa, seru, jadi lupa akan capeknya kayak gitu loh. Kayak contoh waktu itu si Baron yang pakai apa sih kostum yang vest gitu ya, yang kayak vest gitu. Iya. Iya kayak tukang es krim Kayak Turki gitu. Banjar. Dia tukang es krim Turki itu jadi bercandaan kita tuh maksudnya di situ. Oh, ada videonya nggak sih? Oh, ada. Ada lagi tunjukin Kita nggak jadi sih? dia Bisa ditonton nggak? ada kan. Iya, kayak es krim Turki gitu loh maksudnya. Wah anjir men itu maksudnya capek jadi hilang semua udah lepas aja. Momen Ada aja yang ngecairin suasana ketika Iya. yang capek gitu kan, itu yang dibutuhin banget gitu. Tapi kita nggak gila, jadi kayak nggak cuma latihan doang. Iya. Jadi kayak nggak fokus latihan aja gitu kan. Ada lagi nggak sih, kayaknya itu seru banget deh. Seru Iya banget. kayak gitu terus juga pas waktu ngetek tuh. Jadi kan di waktu ngetek itu perpindahan artistik ya, perpindahan artistik. Ada nih ente ya, ente sama Haji Fuad ya. Siapa sih? Yang 3, 2, 1 itu mau mulai lagi lampu coplok. Gitu. Aduh ente parah juga nih ente. Lampu taman. Iya, Oh, lampu yang taman. pas lagi ngetek tuh. Iya. Ada videonya juga mungkin. Iya. Ada. Aduh. Pokoknya pas lagi ngetek itu di backstage itu Itu ramai lagi lah ya, kayak gitu lah. kayak penting banget kayak apalagi kayak penari atau pemerannya kan kayak harus ganti baju cepet dan segala macam Iya. itu seru banget sih. Udah ada banget lah ya. kejepit meja, bayangin kejepit meja gimana cerita itu kejepit meja. Pokoknya pas ngetek tuh kayak Haji Fuad kejepit meja, Haji Fuad tuh. Pengalaman baru dan Pengalaman Waduh. seru banget lah ya. kayak pengalaman baru juga buat lo kan buat nari kan baru pertama kali Iya, juga kan. pertama kali Seru baru. banget gak sih? Itu romantis banget loh, itu namanya suka banget sumpah. Iya. Dan itu cepet banget sih Kak, kita latihan bikin gerakannya anak-anaknya kayak jentar, boang itu tuh cepet nangkep aja, jadi kita seru aja latihannya. Dan gue liat kayak chemistry-nya dapet Parah, banget, dapet anak-anak banget. gitu ada secara pribadi punya. Ada dong, itu emang profesional aja. Di belakang panggung ya udah kayak lo gue. Seru banget dong Iya. berarti ya. Makanya bahkan kadang-kadang kan gua waktu partner masih mabel kan gua bilang udah ikutin aja ikutin. Iya. Jangan Saudi ini lama kan jadi cepet ya kayak gitu. Kemarinnya kayak gitu loh. Maksudnya iya suka dukanya kayak gitu. Kalau dukanya mungkin ya tahu sendiri lah pada ya Iya. capek gitu segala macem. Tapi dukanya semua terbayarkan dengan Terbayarkan, Terbayarkan. banget. Banyak respon positif. Iya dan itu pertama kali gua nari itu. Wes. Pertama kali gua nari Ini itu. ya udah bantu gue. Karena emang cita-cita gue tuh pengen ada gitu dari perpasangan gitu. Kita Iya. terwujud. Oh, kira terwujud ya. Dan pas gitu loh di drama musikal gitu dan Ya romantis. romantis banget. Lagi Itu pemeran keren utamanya banget loh. nggak sih? Pemeran utamanya keren banget sih. Pasti. Itu gue merinding banget sih nonton drama musikal, bener-bener harus diapresiasi. Ya maksudnya mau tari ya kurang-kurangin nembak ya. Kurang-kurangin. Kaget aneh lagi bawa papan tiba-tiba tari ya. Nari. Kacau. Seru banget. banget sih ngajarin Cuman ya anak udahlah cowok nari. profesional aja Iya. untuk bantu itu terus serta. Thank you ya. Maes mah. Keren banget sih. Keren. Nah, ini kan kalian satu periode udah ya? Apa belum Hampir. selesai? Hampir. Dikit lagi. Hampir. Lagi ya. Iya. Nah, pasti kan nanti pasti ada regenerasi dong untuk Yes. kalian yang menggantikan kalian sebagai kadif ya kan. Hmm. Nah,
apa sih yang harus disiapin nih untuk kadif baru, atau kalian sudah, misalkan kalian udah punya kadif baru yang bakalan Calon jadi ya? posisi kalian Calon ya? Nah kira-kira pesan apa nih buat dia gitu? Kira-kira Pesan yang GoFood kalian aja, maksudnya pesan kalian udah lakuin. Pesen GoFood aja sih. Pesen GoFood ya, pesen GoFood. Boleh. Jadi kayak pesan nih buat kadif selanjutnya, dengan yang udah kalian lewatin semuanya, evaluasi kalian segala macam untuk kedepannya nih, kadif gue mau nurunin kadif tarik misalnya, gitu kan, apa sih yang harus disiapin dan pesan khususnya untuk kadif selanjutnya? Pesannya kali ya untuk harus lebih semangat lagi untuk ngejalanin 1 periode ke depan, terus harus punya ide-ide lebih kreatif lagi, kalau bisa lebih gila lagi, tapi jangan sungkan untuk buat nanya-nanya buat ke gue. Sih. Coba yang mana? Iya, kenapa gue apa mentang-mentang gue cewek sendiri di kadif jadi gue terus ladies first gitu. Kalau dari gue ya. Kalau dari gue sih ya sama mungkin kayak tadi dari kadif tadi si Kinan ya, terus semangat buat kedepannya. Intinya lu selalu punya inovasi-inovasi baru gitu loh. Gue pun sebagai kadif di kita mungkin ya, kita di kadif di era pandemi seperti ini ya tuh, wow banget anjir, pusing kagak iya Agak gitu ya. iya, terobosan baru kan kayak gitu, terus semangat, inovasi lo semakin gila, Harus lebih lu kuatin keren, kan? ide gila lo pokoknya dah. Betul, Pet harus gak lebih pernah keren batasin untuk buat lo berseni anjir. Pet gokil men, Parah. pokoknya ide gila lo keluarin dah pokoknya. Dan pokoknya selamatnya nanti untuk yang kepilih jadi kadif-kadif penerus kita. Pas. Harus membanggakan dong. Iya. Harus dong, Harus jangan bangga. jangan bikin malu mantan-mantan kadif sebelumnya. Iya. Jadi harus lebih keren kan, Iya. lebih keren dari kita. Harus kasih kesan. Wih, kadif yang sekarang keren banget nih, pasti karena kadif sebelumnya nih. Betul. Harus kasih poin gitu ya. Betul. Ada lagi kadif musik? Kalau dari gue sih sama sih kayak kan Pesannya? sebelumnya, iya sama. Pesen GoFood. Kalian sih pesen apaan? Kadif-kadif selanjutnya tuh harus punya apa sih konsep setiap apa namanya programnya gitu. Program. Jadi setiap divisi mau dibawa kemana gitu. Ya. Contohnya kayak teater masuk. Pokoknya gitu. Tujuannya lah ya. Iya, mau dibawa kemana nih gitu. Lebih ya sama sih ya, nyiptain ide-ide kreatif sih. Ya. Apalagi sekarang lagi pandemi kan. Harus pintar-pintar kita memutar otak. Iya. Benar. Setuju, sepakat. Kadif. Kalau dari gua untuk para kadif, kalau enggak untuk semuanya ya, jangan takut sama jangan malu untuk berkarya. Iya. Itu. Udah. Singkat padat jelas ya. Singkat, padat, jelas. Singkat padat dan jelas. Melengkapi dari kita sebelumnya. Iya. Oke. Mungkin ada pesan yang mau kalian sampaikan? Singkat padat jelas ya. Singkat padat dan jelas. Melengkapi dari kita sebelumnya. Iya. Oke. Mungkin ada pesan yang mau kalian sampaikan ke semuanya? Coba doa Siapa? Gua. Pesan buat siapa nih? untuk semua Pesan buat semuanya mungkin. Oh. Yang mungkin ada juga sih yang malu untuk jadi kadif, Padahal pengen, padahal mau gitu loh, motivasi ke kadif kalian gitu, yang anggota yang lain maksudnya yang mau jadi kadif cuman antara ragu, bingung, takut, atau aduh gua harus kayak gimana ya nanti ya, gua bingung gitu loh, gak ada motivasi gua gitu. Ada nggak motivasi? Apa ya? Kayak yang kalian dapet deh, motivasi yang kalian dapet jadi kadif, mungkin ini jadi penting sama kalian jalan sebagai kadif nih. Coba kasih pesan. Iya. Kalau dari gue ya, sebenarnya sih tunjukin aja apa yang bisa. Enggak usah takut malu ngomongin karena ya. Sekali-sekali pun itu seninya bagus, tapi kan enggak semua selera orang sama. Jadi ya hasilnya seni lu karya lu pasti ada yang suka, Pak. Jangan. Kalau gue mungkin kalau kalian jadi kadif selanjutnya udah dan berani menerimanya, kerjakan sampai akhir dengan tanggung jawab. Udah itu aja. Dan ditinggal jangan jalan.
Kalau dari gue sih, ya lu udah kalau misalnya udah kepilih, lu harus semangat, jalanin ikhlas, tuh. Terus kalau lu bingung, lu gak perlu takut, lu punya kadif sebelumnya yang udah ngejalanin duluan, lu bisa tanya sama mereka. Gitu sih dari gue. Dari gua nih. Kalau dari gua sih apa ya motivasinya? Terus selalu ada. Terima kasih selalu ada. Ya. Oke, ada ngomong kayak ada dendam gitu ya. Kita juga para kadif dinaungi oleh PPSDM. Kasihan aja kalau ditinggalin. Tapi PPSDM-nya kurang gokil. Wah, thank you to PPSDM kita manajer sekarang. Yang selalu ada. Selalu ada. Coba kita munculin muka PPSDM kita. Maksudnya di kanan jujur ya gitu di kadif-kadif ketika bingung masalah konsep atau mau ngapain lagi gitu. Kayak kadif yang ngambek Iya. gitu. Tapi kayak bapaknya kadif gitu nggak? Iya. Kepalanya ya. Selalu ngasih apa ya saran ngasih ide-ide. Sabar banget sih untuk menghadapi kadif. Parah sabar ya kan. Begitu, Bang ini gue harus gimana lagi nih? Ya udah. Chill banget. Nah itu poin plus itu. Itu sumpah sabar orang paling sabar di. Semoga PPSDM periode ke depan lebih sabar ya. Sabar lagi. Harus nggak sih? Harus ya kan? Untuk ngontrol 4 anak gini nih. Parah ya. Pokoknya gokil Pak PPSDM, gokil terima kasih buat Bang Cipang ya. Keren Pokoknya banget. thank you banget. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Cipang semuanya, BPS semuanya. Thank you so much pokoknya udah membantu kadif ya. Tinjauan dari Yon buat yang udah membantu lo BPH. Gue kayak ini ya, yang ini dong. Agak jadinya kayak mau tukeran posisi aja sih. Mau jadi teater boleh dicoba. Kayaknya itu lebih handal MC-nya ya daripada gue nih, gue insecure loh jadinya. Gue sering. Oh. Udah keren. Mungkin kalau kalian masuk teater ada pelatihan menjadi MC. Oh benar. Harusnya gue latihan dulu nggak sih? Enggak. Ya sebelumnya sama Sama kadifnya. ya sama kadifnya. Gue Ya. juga belajarnya PPSDM-nya. Jadi PPSDM bisa 4 divisi Bisa, kan? bisa. Oh, oke. Belajar gimana nih? Tuh 2, 3. Yang edit capek, mesti kayaknya capek deh nih ya PPSDM-nya ya, karena hektik banget, gila, hyperaktif semua. Aktif semua, nggak ada yang kita. Iya. Mungkin kalau nggak ada PPSDM pada jalan sendiri. Iya. Benar. Kemungkinan. Itu karena tujuan yang sama ya. Iya. Karena itu tujuan yang sama. Nah, itu dia pembahasan kita udah seru banget hari ini ngobrol sama narasumber yang udah datang, para kadifnya. Thank you banget udah hadir. Thank you juga ya, udah diundang ya, udah Kak. diundang. Oke, thank you banget. Semoga kalian bisa semangat terus sampai akhir periode kalian, dan ilmu yang udah kalian dapat ini bermanfaat dan bisa diturunin lagi nih sama kadif selanjutnya ya. Nah, pesan dari gua, semoga video kali ini memberikan kesan dan pesan mungkin sama penonton sekalian, dan bisa berbagi pengalaman yang udah mereka lalui. Sekian podcast hari ini dari gua Sinta Syahana Putri Indun 380. Sekian podcast PAT hari ini. See you.